Tema renungan malam yang ke-46 ini adalah berbahagialah orang ... Kalau semua orang percaya ditanya mau hidup bahagia, semua pasti menjawab dengan mantap, mau, mau. Kalau ditanya lagi, apakah menyukai firman Tuhan? Maka semua akan menjawab, suka, suka. Lalu ditanya lagi, apakah mau merenungkan firman Tuhan? Semua akan menjawab, ya seharusnya mau ya. Lalu kalau ditanya lagi, maukah setiap hari merenungkan firman Tuhan? Kira-kira jawabannya apa? Sebagai anak-anak Allah Bapa, kita seharusnya senang membaca, merenungkan firman Tuhan, hidup mengasihi Tuhan dan taat. Karena ketika kita semakin hari semakin melakukan hal-hal tersebut, maka kehidupan kita pasti akan semakin berdampak dan menjadi berkat dimanapun kita berada. Itu janji Tuhan loh. Namun, untuk mau merenungkan firman Tuhan setiap hari, itu tidak mudah. Banyak sekali godaannya. Pas mau merenungkan firman Tuhan, WA bunyi terus. Atau tiba-tiba ngantuk. Atau ada yang ajak telepon, lalu ngobrol-ngobrol. Pokoknya banyak godaannya. Apalagi untuk mau hidup semakin taat dan dekat dengan Allah pada zaman sekarang ini, itu bukan perkara yang mudah. Mengapa? Salah satu hal yang sulit sekali dihindari oleh kita adalah bertemu dengan sesama kita. Dimanapun kita berada, entah di rumah, tempat kerja, kita pasti bertemu dengan sesama. Permisi tanya, orang-orang yang ada di dekat kita yang dengan mereka kita banyak menghabiskan waktu, mungkin karena pekerjaan kita atau sharing, apakah mereka ini membawa pengaruh yang baik bagi kita kah? Apakah orang-orang yang sering bercakap-cakap dengan kita lewat WA, Twitter, dan lain-lain setiap hari membawa pengaruh yang baik bagi kita kah? Puji Tuhan kalau mereka membawa pengaruh yang baik. Namun harus diakui tidak semua orang yang bersama dengan kita setiap hari membawa pengaruh yang baik terhadap kehidupan dan iman kita. Kalau ada yang tidak, kita harus ingat bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang kudus. Sehingga kita harus bijak bersikap kepada lingkungan yang bisa membawa kita menjauhi Tuhan kita. Ya, kita tidak boleh mengikuti perilaku yang tidak benar itu. Kita tidak boleh terlalu dekat dengan lingkungan yang bisa menjatuhkan kita. Namun apakah mudah bisa bersikap seperti demikian? Bukan perkara yang mudah bagi kita untuk bersikap demikian dan menjaga diri dari pengaruh lingkungan yang bisa menjatuhkan kita. Mengapa? Karena kita cenderung merasa sungkan, sehingga tidak jarang kita mengikuti sedikit demi sedikit perilaku yang tidak benar, supaya tidak dipandang aneh, tidak mengikuti zamanlah, dan sok rohanilah. Sangat tidak mudah memang. Tetapi kita harus ingat bahwa kita dipanggil untuk menjadi terang dan garam, bukan disesatkan dan digarami oleh dunia ini. Mari kita bijak dalam berteman. Kita juga harus menjaga hidup kita dengan membangun hubungan yang intens dan dekat dengan Bapa Surgawi dan lingkungan yang mendukung pertumbuhan kerohanian kita. Kalau ada kesempatan, baca sedikit firman Tuhan, kutipan kebenaran, dengar lagu-lagu rohani. Kalau kesempatannya lebih banyak, renungkanlah firman Tuhan. Terlalu rohani nih. Sabar dulu. Ada anak-anak Tuhan yang baik dan melayani dengan baik pula loh. Namun ketika mereka membangun hubungan yang dekat dengan orang-orang yang tidak mengasihi dan menghormati Allah, lambat laun hidupnya terpengaruh. Karena dimulai dengan sungkan tadi, dan akhirnya meninggalkan persekutuan dan pelayanan. Dan akhirnya hidupnya menyedihkan sekali. Teringat Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan yang merenungkannya siang dan malam. Mau bahagia? Mau hidup dikasihi dan diberkati oleh Allah? Mari kita lakukan semua perintah Allah ini. Bapa yang baik, tolong tuntun kami dalam setiap langkah kami, supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain
dan memuliakan nama-Mu. Amin. Kiranya renungan malam ini menjadi berkat bagi kita semua. Salam kemenangan dari Billy Liline. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.